Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan kalian dijauhkan dari segala penyakit apapun, dan semoga kalian dilancarkan untuk mendapatkan NIP di tahun ini ya. Dan juga di video kali ini aku bakalan ngebahas soal-soal TIU yang sering banget nih keluar di tes-tes CPNS tiap tahunnya teman-teman. Dan ini tuh apalagi kalau bukan tentang si figural teman-teman, dan mustahil banget nih kalau kalian tes CPNS itu kayak nggak afdol ya teman-teman kalau nggak dapat soal figural. Dan soal figural ini tuh banyak banget, itu bisa sampai 7 nomor bahkan 10 nomor ya teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian benar semua, ini tuh sangat keuntungan kalian banget nih teman-teman untuk mendongkrak nilai TIU kalian. Jadi kalian bisa dapat nilai ya tertinggi lah gitu kan, minimal passing grade gitu kan. Nah sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, di sini aku ada rekomendasi tryout buat kalian semua bagi pejuang NIP di tahun 2021 nih teman-teman. Karena ini tuh lebih murah daripada website lain teman-teman, dan ini tuh sangat duper murah lah pokoknya teman-teman, karena kalian bisa mendapatkan akun premium sebesar 65.000 dan itu berlaku selama setahun teman-teman. Kemudian soal-soalnya juga udah disesuaikan dengan kisi-kisi CATBKN, dan juga di sini terdapat 110 soal ya teman-teman dalam waktu pengerjaan 100 menit ya, dan juga dilengkapi dengan TKP anti radikalisme. Dan juga buat kalian yang tertarik dan berminat nih buat mendaftar atau menjadi member akun premium dari Sobat CPNS, kalian bisa klik link di bawah di description box aku supaya mendapatkan potongan diskon sebesar 50% teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal TIU yang pertama nih tentang figural. Nah ini pertanyaannya, soalnya itu ada bentar teman-teman. Oke, ini dia gambar yang aslinya ya teman-teman. Kira-kira ini apa sih yang dimintanya teman-teman? Oke, kalau misalnya aku perhatiin, ini tuh sepertinya dia kayak rotasi gitu deh teman-teman. Nah coba ya, kayak mencari jawaban yang benarnya nih teman-teman, yang sesuai dengan si gambar asli. Nah coba kita lihat ya, yang A kita bongkar dulu satu persatu. Coba kita lihat apakah dia berbeda nih sama gambar yang aslinya. Oke teman-teman, ternyata ini yang A itu ada bedanya ya, yaitu di sininya teman-teman. Nah di sininya, di sini itu hanya bulat putih doang, sedangkan di sini ada bulat putih dan bulat hitam teman-teman. Jadi yang A ini jelas aku eliminasi. Kemudian coba kita lihat yang B, apakah ada perbedaan lagi? Sepertinya ada perbedaannya teman-teman, yaitu di sini. Nah ini dia berbeda lagi dengan gambar aslinya teman-teman. Jadi langsung kita eliminasi tanpa memakan banyak waktu. Oke, yang C, apakah ini sesuai yang C teman-teman? Oke, ini sesuai semua ya teman-teman, ini sesuai, berarti oke kita keep dulu. Kemudian yang D, ini juga oke, ini sesuai ya teman-teman, kita keep boleh ya. Kemudian yang E apakah ada perbedaan? Ininya sesuai, kemudian ini juga, dan persegi panjangnya apakah sesuai? Sepertinya tidak ya teman-teman, karena di sini di gambar aslinya itu dia punya space nih antara si persegi panjang dengan yang di garis luarnya teman-teman. Terus yang ini juga nih ada space-nya teman-teman. Sedangkan di sini itu dempet banget teman-teman. Nah, bahkan nggak kelihatan space-nya, itu hanya sedikit tipis banget. Jadi yang E ini juga aku eliminasi teman-teman. Yang E ini aku eliminasi ya. Oke, berarti tersisa 2 option nih antara C sama D, kira-kira yang mana? Nah coba kita lihat rotasinya teman-teman. Oke, kita lihat rotasinya ya. Nah kalau misalnya ini kita rotasikan kira-kira 45 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti dia ke sini ya teman-teman. Nah berarti otomatis panahnya itu di sini. Nah kemudian persegi panjangnya itu ada di sinilah, kurang lebih gambarnya kayak gini ya teman-teman. Aku kurang bisa gambar juga sih. Terus kalau kita putarkan gini, kita putarkan seperti ini serong. Nah, otomatis yang hitamnya di sini kan, hitam bulatnya itu pasti di sini. Nah, kemudian hitam bulat dan hitam putihnya di sini, teman-teman. Nah, gitulah ya pokoknya. Oke, kurang lebih kayak gitulah, teman-teman. Nah, coba kita lihat apakah benar. Nah, sayangnya di D ini kebalik nih, teman-teman. Dia aturan yang si hitam bulat itu ada di sini, dan
si bola putihnya ini aturan di sini teman-teman. Jadi mereka ketukarnya posisinya. Jadi D itu aku eliminasi. Nah tersisa C, berarti C ya jawabannya teman-teman, otomatis C jawabannya. Coba kita buktikan apakah benar C ini jawaban yang tepatnya. Oke, ini andaikan kita rotasikan sebesar 45 derajat dan berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini ya. Itu ya teman-teman, berlawanan. Nah, maka panahnya itu akan menghadap ke gini teman-teman. Nah, ini panahnya. Kemudian ini persegi panjangnya lah ya, kurang lebih kayak gini persegi panjangnya. Dan ini pastinya kalau kita putarkan ini ke sini teman-teman, maka bulatannya itu di sini, yang bulat hitamnya, dan si bulat putih kecilnya itu ada di sini, gitu. Benar ya, berarti C teman-teman, sesuai ya gambarnya dengan ini. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita mulai lagi soal nomor 2 nih. Nah, ini juga yang ditanyakan adalah gambar seri selanjutnya nih teman-teman. Oke ya, coba kita lihat nih. Yang ini trapesium. Ini bentuk trapesium ya teman-teman. Trapesiumnya ini sisi panjangnya itu menghadap ke sebelah kiri teman-teman. Ya, sebelah kiri ya teman-teman. Terus yang gambar keduanya itu ini trapesiumnya menghadap ke sebelah kanan nih teman-teman ya. Terus yang ketiganya kembali lagi ternyata ke kiri. Terus yang keempatnya kembali lagi ke kanan. Berarti otomatis yang di sini itu kembali ke kiri lagi nih teman-teman. Jadi kayak gini gambar trapesiumnya. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Terus coba kita lihat di optionnya, apakah ada yang bisa kita eliminasi. Ternyata semuanya menghadap ke kiri ya teman-teman, trapesiumnya. Nah, terus apalagi nih yang harus kita lakukan? Coba kita lihat yang hitamnya nih, semuanya punya hitam ya, punya ini bangunan yang berwarna hitam. Nah, semuanya juga punya teman-teman, berarti ini belum bisa kita eliminasi lagi ya. Nah, terus di sini hitamnya putihnya itu 1, kemudian di sini putihnya dibagi 2, kemudian putihnya dibagi jadi 3, terus yang ini putihnya 4. Nah, berarti di sini kan 1, kemudian menjadi 2, kemudian putihnya juga menjadi 3, kemudian putihnya menjadi 4, dan otomatis ini tadi hitam ya teman-teman. Oke, ini hitam nih. Oke, ininya hitam, berarti di sini otomatis bangunnya warna putihnya itu sebanyak 5 teman-teman. Paham ya maksud aku teman-teman? 5 ya. Nah, coba kita lihat nih option mana yang putihnya ada 5 bagian teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah yang A teman-teman. Gitu ya, tanpa kita lihat option yang lain, pasti yang lain tuh salah teman-teman. Karena nggak akan ada jawaban yang double gitu ya. Jadi yang A. Tapi kalau kalian mau buktikan sendiri silahkan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3 nih. Nah, ini dia sepertinya soal tentang analogi gambar ya teman-teman. Yaitu ini yang ditanyakan itu masih bersangkutan dengan kedua orang ini teman-teman. Kedua bangunan ini. Oke, nah coba kita lihat ya. Ini di sini itu mereka punya 3 titik sudut teman-teman. Terus yang ini itu dia punya 4 titik sudut. Terus yang ini tuh punya 5 titik sudut ya. Ini 5 teman-teman. Kemudian ini 6. Nah, ini dia. Terus coba kita bandingkan nih sama gambar yang sebelahnya. Itu adalah titik sudutnya 4, kemudian di sini 5. Maka untuk gambar yang di sini selanjutnya itu teman-teman, itu tuh kurang lebih seperti gini lah ya gambarnya teman-teman, anggaplah lurus. Berarti di sini, oke, ini kita bikin dulu frame-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah sepertinya urutan bilangan real teman-teman. Itu 3, 4, kemudian lanjutannya itu 5 dan 6. Nah, gitu. Nah, berarti di sini itu adalah 4, 5, maka 6-nya itu di sini dan 7-nya itu di sini teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi di sini kan sesuai ya dengan yang gambar ini. Ini 3, 4, kemudian di sini 5 lanjutannya, kemudian baru dilanjutkan di sini. Berarti di sini 4, 5, kemudian di sini baru dilanjutkan di sini. Oke, pas ya. Berarti di sini kita harus mencari bangun yang memiliki 6 titik sudut. Oke, kita cari ya di sini 6 titik sudut.
di sini 7 titik sudut. Nah, coba kita lihat yang A. Yang A ini adalah 6, ini benar ya. Nah, coba yang atasnya, tapi sayangnya di atasnya itu apakah 7? Ternyata bukan 7 teman-teman, 8 titik sudut. Nah, ini adalah segi 8-nya teman-teman. Jadi yang A ini adalah aku eliminasi. Oke, terus yang ini, yang B. Yang B juga yang ininya segi 8, jelas langsung aku eliminasi. Kemudian yang ini 7 ya. Oke, ini 7, ini 6. Nah, sayangnya mereka kebalik teman-teman. Mereka kebalik. Harusnya di sini 7, di sini 6 teman-teman. Jadi yang C ini eliminasi ya. Kemudian yang D di sini 7, di sini juga 6. Ini juga aku eliminasi. Terus yang di sini 6, di sini 7. Nah, jadi jawaban yang setara ini dengan dengan yang ini teman-teman itu adalah yang E teman-teman. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Gampang kan? Gampang banget sih ini menurut aku. Oke, kita lanjutkan aja lagi ke soal yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ini tentang pencerminan teman-teman. Nah, ini adalah cerminnya ya teman-teman. Ini adalah cerminnya. Jadi kalau misalnya bangun ini diberikan cermin, dikasih pencerminan, maka hasilnya itu harus kayak gimana teman-teman? Nah, hasilnya itu kurang lebih tuh kayak gini teman-teman. Ini aku gambarin, anggap aja lah sempurna ya teman-teman gambar aku. Nah, itu kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Nah, terus panahnya itu pastinya harus menghadap ke sini teman-teman. Nah, itu harus menghadap ke sini panahnya. Nah, gitu dia. Terus yang si gambar petir atau gambar tegangan listrik ini teman-teman, si gambar petir lah ya. Nah, itu dia harus gimana nih teman-teman, aku nggak bisa gambar. Oke, kayak gini ya teman-teman. Terus itu ini. Nah, itu dia gambar si petirnya teman-teman. Ini petirnya berarti ujungnya sama-sama ujung ketemu. Terus tuh ini juga sama kayak gini. Terus di belakangnya itu dempet juga ya. Coba kita cari di optionnya yang kayak gitu. Oke. Yang A ini benar ya, panahnya ke atas. Kemudian tapi sayangnya yang si petirnya ini teman-teman, si petirnya itu harusnya yang lancip petirnya itu madep sini teman-teman. Jadi ini kebalik. Jadi yang A itu aku eliminasi. Terus yang B, nah yang B ini panahnya juga salah teman-teman, eliminasi ya. Yang C juga ini panahnya kebalik. Yang D, oke, yang D itu panahnya benar. Terus kita lihat si petirnya. Ternyata si petirnya juga salah teman-teman. Aturan kan petirnya di sini tadi kan. Jadi yang D aku eliminasi. Terus yang E, nah yang E ini benar teman-teman, sesuai dengan yang kita cerminkan tadi ya, hasil pencerminannya, yaitu panahnya di sebelah kiri, terus tuh si ujung petirnya itu ada di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pencerminan lagi nih dari si gambar ini teman-teman. Oke, coba kita lihat ya. Kalau misalnya ini gambar si segitiga ini dicerminkan, maka segitiga besarnya itu harus juga kebalik. Nah, semuanya itu kebalik ya teman-teman. Nah, semuanya benar ya berarti. Nah, terus apalagi yang bisa kita bandingkan nih teman-teman? Yang segitiga si hitam. Nah, segitiga hitamnya ya teman-teman, coba kita lihat dia harus kebalik juga dan semuanya itu kebalik ya. Oke. Nah, terus kita lihat apalagi harus kita bedakan. Ini. Nah, ini semuanya berada di ujung nih. Ini benar semua ya teman-teman. Coba kita lihat yang bulatnya ini teman-teman. Nah, bulatnya itu dia benar-benar di ujungnya si persegi panjang nih teman-teman. Benar-benar di ujung ya. Nah, ini benar di ujung. Ini juga di ujung. Ini juga di ujung. Nah, ini enggak di ujung ya teman-teman. Dia malah menutupi si titik sudutnya. Jadi aku eliminasi. Kemudian yang E itu juga di ujung. Oke. Berarti satu-satunya harus kita tinggal periksa. Ini adalah si ini teman-teman, si bulat nih, bulat yang di sini. Nah, coba kita lihat ya. Ingat ya teman-teman, kalau pencerminan itu sebenarnya dia sama dan bahkan jaraknya juga itu sama teman-teman. Jarak antara dari sini si lancip segitiga hitam ke lingkaran itu kan ada space-nya ya teman-teman. Jadi itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi harus teliti kalian. Oke. Kita lihat optionnya satu persatu. Yang A, nah yang A itu nggak ada space atau jaraknya nih teman-teman. Jadi yang A ini aku eliminasi ya. Oh, kejauhan. Nah, kemudian yang B. Nah, yang B ini jaraknya itu terlalu jauh teman-teman antara si ujung segitiga dengan si lingkaran. Jadi ini terlalu jauh ya. Jadi B aku eliminasi. Kemudian yang C ini juga terlalu jauh teman-teman.
Aku eliminasi lagi nih. Kemudian sisa satu-satunya jawaban yang E. Nah, yang E ini yang paling benar teman-teman, ya kan? Dan jarak ini jarak dari gambar asli ke pencerminannya itu sama teman-teman. Oke, gitu ya, fix. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau misalnya kalian kurang setuju atau ada pendapat lain ataupun kurang mengerti, boleh komen di kolom komentar. Nanti aku bakalan bantuin kalian untuk supaya membuat kalian lebih mengerti. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Oke, ini dia soal nomor 6 ya. 6 atau 7 nih teman-teman, aku juga lupa. Nah, ini yang ditanyakan adalah mencari di sini ya. Gambar selanjutnya dari si tiga bagian ini. Coba kita lihat yang di sini. Ini gambar pertamanya adalah segi 5 ya teman-teman, segi 5. Kemudian di sini jadi separuhnya teman-teman. Nah, gimana dia bisa jadi separuhnya? Ternyata ini dibagi 2 teman-teman. Berarti kalau ini dibagi 2, jadi gambarnya tersisa seperti ini. Ya. Terus kalau setelah itu untuk yang bagian sininya, bagian kirinya apabila dipisahkan dan di sini tuh dihilangkan teman-teman, maka jadilah gambarnya seperti ini gitu teman-teman ya. Berarti berlaku juga untuk yang di bawah-bawahnya teman-teman. Yang ini coba kita lihat dari gambar ini itu bisa jadi kayak gini tuh gimana sih? Ternyata ininya dihilangkan teman-teman, di garis bawahnya itu dihilangkan, jadi tersisa garis yang di atasnya ini gitu. Nah, kemudian ini apabila garis yang di atas ini dihilangkan, kemudian dimunculkan si garis di bawah, itu jadinya kayak gini teman-teman. Gitu. Dan jadi kalau disatukan itu kan kembali lagi ke asal yang pertama kan teman-teman. Kayak gitu ya. Paham ya kalian ya? Semoga paham. Terus yang ini awalnya gambarnya kayak bentuk V gini teman-teman, V gitu ya. Terus itu kalau ininya dihilangkan nih teman-teman, maka tersisa ini gambar gininya. Jadi kalau misalnya seandainya gantian nih, ini yang dihilangkan, berarti tersisa ini kan teman-teman. Nah, ini dia. Berarti otomatis jawaban di sini itu harusnya kayak gini garisnya teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Coba kita lihat optionnya. Yang A jelas aku eliminasi ya karena tidak sesuai. Yang B kemudian yang C juga aku eliminasi. Kemudian yang D ini sebenarnya tepat ya, bentuk benar ya di bagian sini, tapi sayangnya dia kebalik teman-teman, bukan kayak gini tapi harusnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi yang D aku eliminasi. Kemudian yang E itu benar teman-teman, tapi sayangnya posisinya itu di sini gitu teman-teman. Benar gak sih? Oh ya, benar kan? Nah, padahal dia harusnya itu di mana teman-teman? Harusnya itu dia di sini, ya kan? Karena kan tadi dihilangkan. Yang ininya. Ini tadi kan dihilangkan, berarti tersisa yang ini, ya kan? Nah, maka jawabannya adalah yang B, gitu ya. Paham ya kalian ya? Kalau kalian masih bingung, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Ini dia soal yang terakhir nih teman-teman. Di sini kita sama kayak soal yang tadi ya, kita mencari gambar berikutnya gitu ya. Nah, coba kita lihat yang di sini dulu. Di sini itu ada gambar belah ketupat utuh ya teman-teman, belah ketupat utuh. Nah, gitu. Ini sama seperti tadi teman-teman. Misalnya gambar kedua itu bisa jadi seperti ini jika gimana teman-teman? Ininya dihilangkan ya teman-teman. Nah, gitu. Kalau misalnya ini dihilangkan, maka jadinya seperti ini. Tapi kalau misalnya kembali, bentar ya teman-teman, aku hapus dulu. Nah, misalnya kita kembalikan nih, bisa jadi gambar yang seperti di bawah ini, itu gimana caranya? Yaitu yang di atasnya kita hapus teman-teman, jadi gambarnya kayak gini gitu loh ya. Nah, kemudian yang ini lagi. Nah, yang ini dari ini menjadi seperti ini. Nah, berarti yang di bawahnya itu kita coret kan. Kemudian ternyata yang di atasnya dihilangkan dan di bawahnya dimunculkan. Makanya di sini hilang dan di bawahnya itu muncul dan bentuknya itu sama kayak gini. Gitu ya, berlaku juga kayak gini. Ini atas di bawahnya itu kita hilangkan, jadinya seperti ini. Kemudian kalau misalnya yang gantian yang ininya kita hilangkan, yang di atasnya kita hilangkan, maka gambar yang di bawahnya itu harus seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, coba kita cari optionnya seperti itu. Yang A jelas salah ya, karena dia letaknya di atas. Kemudian yang B juga eliminasi teman-teman, karena di sini nggak ada garisnya teman-teman aturan. Nah, kemudian yang C ini salah karena dia kosong sama sekali, dan yang D ini juga salah.
Maka jawaban satu-satunya yang benar adalah E. Gitu ya teman-teman. Gimana menurut kalian, gampang gak sih? Masih gampang lah ya, soal-soal figural tuh sebenarnya gampang teman-teman, asalkan kalian teliti gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu video soal-soal figural dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar lebih tentang figural ya teman-teman. Dan kuncinya itu kalian harus teliti dan ya diperhatikan detail-detail kecilnya supaya kalian nggak salah teman-teman. Nah segitu dulu dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan diklik like dan subscribe dan serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, buat kalian yang mau request video lainnya kalian boleh komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku. Oke, see you next video, bye bye.